wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ya, Bapak pimpin doanya langsung. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anak, apa ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya, baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan bunyi dan sifatnya. Jadi, bunyi adalah gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Ya, kita contohkan bunyi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh sederhananya kita berikan contoh seperti petikan dalam jari. Itu menghasilkan bunyi. Itu yang dimasukkan dengan bunyi. Jadi kemudian ada sifat bunyi. Ada 3 sifat bunyi. Yang pertama bunyi yang merambat. Kita contohkan bunyian batu di dalam air. Jadi suaranya itu hampa. Anak-anak pernah mencobanya? Pasti pernah. Jadi yang kedua bunyi yang dibiaskan. Seperti yang kita ketahui, bunyi yang dibiaskan itu contohnya seperti suara petir. Bagaimana anak-anak suara petir? Duar, ya bagus. Jadi yang ketiga bunyi dapat dipantulkan. Bunyi yang dapat dipantulkan seperti kita berbicara di dalam gua atau di ruang hampa atau ruang kosong. Seperti contoh kita berteriak, suara itu semakin lama semakin mendekati ataupun menjauhi kita. Oke, yang kedua kita membahas tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan media dalam perambatannya. Seperti contoh kita lihat di gambar ini matahari. Matahari ke bumi itu jaraknya 149.600 km. Cukup jauh ya. Itulah cahaya bumi, cahaya matahari menembus ke bumi. Jadi sebenarnya cahaya matahari itu berwarna putih, bukan berwarna kuning ya anak-anak. Jadi cahaya matahari itu berwarna putih. Ya, jadi kita ke sifat cahaya. Ada 5 sifat. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Itu seperti kita di dalam ruangan. Cahaya matahari masuk ke dalam ya kan? Jadi kita bisa melihat benda. Yang kedua, cahaya yang dapat dipantulkan. Seperti contoh ya kan? Kita contohkan ini buku. Kita mempunyai senter mantis. Kita hidupkan senter mantisnya itu ke dalam cermin. Jadi itulah yang dinamakan cahaya yang dapat dipantulkan. Cahayanya memantul. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Seperti kaca sekolah kita ya kan? Kita ambil senter, terus kita senter cermin jendela sekolah kita. Cahaya tersebut dapat menembus melewati gelas kaca tersebut. Ya, yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Seperti mangkuk ini. Seperti mangkuk, kita masukkan pensil ke dalam mangkuk yang berisi air. Kemudian kita melihat pensil tersebut patah, seakan-akan patah. Jadi itulah yang dikatakan cahaya dapat dibiaskan. Ya, yang terakhir, cahaya terdiri dari beberapa warna. Mungkin anak-anak sekalian suka pelangi ya kan? Pelangi. Dari warna merah sampai warna ungu. Ya, kenapa bisa terjadi pelangi? Pelangi itu terlihat ketika sudah hujan. Jadi ini hujan. Hujan turun, kemudian terkena sinar matahari.
akan menimbulkan yang namanya pelangi. Itu adalah pantulan dari matahari ke air hujan. Itulah yang dinamakan cahaya pantulan matahari. Ya, demikian pembahasan kita hari ini. Bapak ingin anak-anak Bapak sekalian mempraktekkan sifat-sifat bunyi tersebut yang telah Bapak paparkan di depan. Jadi kita ada 4 baris ke belakang bangkunya. Baris pertama dan kedua, Bapak minta anak-anak sekalian mengerjakannya di rumah, mempraktekkan sifat-sifat bunyi yang ketiga ini. Kemudian baris ketiga dan keempat, Bapak harap mengerjakan di rumah sifat-sifat cahaya di rumah. Jadi terima kasih kepada anak-anak Bapak sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Bapak harap dikerjakan di rumah ya. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.